Haduh, rezim Konoha bikin gaduh lagi ketika 17 Agustus 2024. Oke, bismillah. Tolong dicatat ya dan dihafal. 17 Agustus 2024 mereka bikin gaduh lagi. Kita tidak bisa diam ketika rezim Konoha lagi-lagi bikin keributan. Seolah tidak puas dengan polemik hijab 18 paskibraka dan kebijakan mau ngasih alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Kemarin pas 17 Agustus 2024, di detik-detik terakhir, mereka semena-mena mengganti putri pembawa baki yang berhijab dengan non-muslim yang tidak berhijab. Oke, non-muslimnya nggak salah sama sekali karena dia cuma disuruh menggantikannya saja. Masalahnya adalah rezim Konoha jelas-jelas menunjukkan sentimen anti-Islam dan penghinaan terhadap syariat. Seakan-akan bilang, gara-gara netizen heboh kemarin masalah hijab paskibraka, sekarang lu nggak usah bawa baki deh. Lu balik aja ke barisan belakang aja, terus lu diganti sama yang nggak pakai hijab, tuh ada non-muslim satu orang buat gantiin lu. Ya kurang lebih seperti itu. Seharusnya dari awal dia setting agar yang bawa baki itu adalah non-muslim yang nggak pakai hijab. Itu terserah mereka, karena mereka yang bikin regulasi. Tapi masalahnya, ini mereka sama seperti tes ombak buat ngetes amarah umat Islam. Habis dilatih berminggu-minggu jadi pembawa baki, di hari hanya nggak dipakai. Dari terkenal daerah Islamnya kuat yang telah melahirkan para pahlawan bangsa. Rezim Konoha di akhir masa jabatannya ini makin nunjukin kesombongannya ke umat Islam. Ini pendidasan terang-terangan. Islam mengajarkan kita melawan segala kezaliman, apalagi jika itu terkait dengan agama Islam. Seperti firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Ayat ini jelas menunjukkan Allah itu pelindung orang beriman. Dan mereka yang menolak cahaya Islam akan terus berada dalam kegelapan. Siapa mereka? Ya, rezim Konoha yang sebelahan sama Usunagakure, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwaf ma akhafu alaikumul imarah, wasatakunu imarah, fatakun ni'mah wa fitnah. Hadis ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kepemimpinan yang zalim itu sumber fitnah dan bencana bagi umat. Ibnu Qayyim juga pernah bilang, Az-zulm yufsidul iman, kama yufsidul jasad as-sum. Kezaliman itu merusak iman sebagaimana racun yang merusak tubuh. Kediktatoran yang mengganti person pembawa baki dengan motif sentimen agama itu istilahnya manifestasi dari hubris. Hubris itu artinya kesombongan yang melampaui batas. Kata Aristoteles, hubris itu akar dari segala ketidakadilan. Sebagaimana ketika seorang mukidi merasa berhak melakukan apapun tanpa memperhatikan keadilan atau kebenaran. Ini pelanggaran etika sosial dan tirani yang berbahaya, di mana kekuasaan digunakan untuk menekan dan merendahkan keyakinan mayoritas dan identitas orang lain. Jadi dia pikir kalau agama mayoritas bisa tunduk sama dia dan bisa dia tindas, maka seluruh agama minoritas yang lain juga akan lebih mudah dia injak-injak tuh. Kebiadaban rezim Konoha ini udah mencapai titik monsternya, yang bersembunyi di balik kekuasaan. Merayakan perindasan dengan angkuh, seakan-akan mereka adalah tuhan-tuhan kecil yang bisa mendikte moral dan kebenaran. Ini tirani yang dipoles dengan kepalsuan. Kejahatan yang dibungkus dengan kediktatoran. Mengira mereka bisa melawan nurani dan akal sehat, padahal mereka sendiri nggak punya otak. Kenapa saya bilang mereka nggak punya otak? Karena penguasa Konoha ini nggak bisa membedakan mana manusia dan mana orang hutan. Di ibu kota Konoha kemarin yang baru, sana ibu kota yang baru, itu rakyat ingin merayakan nonton upacara 17 Agustus 2024 diperlakukan seperti orang utan dan nggak boleh ke ibu kota. Jadi sebenarnya yang orang utan itu bukan rakyat di ibu kota Konoha yang baru, tapi seluruh jajaran pejabat yang hadir berikut presidennya itu juga presiden orang utan. Ya meskipun orang utan asli itu lebih bermartabat dari mereka. Karena orang utan nggak akan masuk neraka, sedangkan mereka wajib nyicipin neraka dulu sesuai amal ibadah dan amal perbuatannya masing-masing. Jadi wajah tirani mereka itu udah sangat kelihatan dengan sentimen terhadap Islam, syariat, dan hijab. Mereka bukan pemimpin, tiran pengecut yang takut pada hijab dan Islam. Jadi di balik senyum palsu mereka, di balik tubuh cungkring dan hitam mereka itu tersembunyi kebencian busuk seakan-akan bisa membeli harga diri dengan kekuasaan mereka yang tinggal 2 bulan lagi. Mereka pikir bisa mengakali Allah dan rakyat. Padahal mereka sedang menggali kubur mereka sendiri di tanah Konoha mereka. Salam akal sehat. Barakallahu fiik.